bab Anda akan berubah. Dalam buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, mengajarkan bahwa memahami dan menerima perubahan adalah kunci untuk membuat keputusan keuangan yang bijak dan fleksibel. Tiap anak laki-laki umur 5 tahun biasanya ingin mengendarai traktor kalau sudah dewasa. Kemudian banyak tingkah tumbuh menyadari bahwa mengemudi traktor barangkali bukan karier terbaik. Mereka yakin ingin sesuatu yang lebih bergengsi atau besar gajinya. Jadi, ketika remaja mereka mulai bermimpi menjadi pengacara. Mereka berpikir rencana sudah dipastikan. Lalu mereka mengambil kuliah hukum. Kemudian, sebagai pengacara, jam kerja mereka panjang sekali sehingga jarang bertemu keluarga. Akhirnya mereka pindah ke pekerjaan yang gajinya lebih rendah, tetapi jam kerjanya luwes. Mereka kemudian menyadari bahwa biaya penitipan anak itu mahal, sehingga menghabiskan sebagian besar gaji, dan mereka memilih jadi orang tua yang ada di rumah. Mereka menyimpulkan itu sebagai pilihan yang tepat pada akhirnya. Namun kemudian, ketika berumur 70 tahun, mereka menyadari bahwa karena seumur hidup di rumah saja, mereka jadi tidak punya uang pensiun. Banyak di antara kita menjalani hidup melalui jalur yang mirip. Menurut Federal Reserve, hanya 27% lulusan kuliah yang pekerjaannya berhubungan dengan jurusan kuliahnya. 29% orang tua yang tinggal di rumah bergelar sarjana. Mungkin hanya sedikit yang menyesali pendidikannya, tentu saja. Namun, kita harus mengakui bahwa orang tua baru yang berumur 30-an boleh jadi berpikir mengenai cita-cita dalam hidup dengan cara yang tidak bakal dia bayangkan pada umur 18 tahun. Perencanaan keuangan jangka panjang itu perlu. Namun, keadaan berubah. Dunia di sekeliling kita berubah. Cita-cita dan keinginan kita juga berubah. Kita harus mengakui bahwa kita sendiri hari ini tidak tahu apa yang akan kita inginkan di masa depan. Dan sebenarnya hanya sedikit di antara kita yang tahu. Sulit membuat keputusan jangka panjang ketika pendapat kita mengenai apa yang akan kita inginkan pada masa depan bisa berubah. Pola perubahan-perubahan itu bisa mempengaruhi rencana finansial jangka panjang. Kata Charlie Munger, aturan pertama penumpukan adalah jangan ganggu jika tidak perlu. Namun bagaimana tidak bisa mengganggu rencana keuangan, karier, investasi, belanja, anggaran apapun ketika apa yang kita inginkan dalam hidup berubah? Sulit. Sebagian alasan orang seperti Warren Buffett menjadi begitu sukses adalah karena mereka terus melakukan hal yang sama selama puluhan tahun dan membiarkan penumpukan menggila. Namun, banyak di antara kita berubah banyak sepanjang hidup, sehingga kita tidak ingin melakukan hal yang sama selama puluhan tahun. Jadi, bukannya memiliki masa hidup sekitar 80 tahun, uang kita barangkali punya 4 masa sepanjang 20 tahun. Ada orang-orang muda yang sengaja hidup hemat dengan pendapatan kecil dan mereka bahagia karenanya. Kemudian, ada yang bekerja habis-habisan agar bisa membiayai hidup mewah dan mereka bahagia karenanya. Keduanya punya risiko. Yang pertama, berisiko tidak siap menghidupi keluarga atau punya uang ketika pensiun. Yang kedua, berisiko menyesali telah menghabiskan tahun-tahun masa muda bekerja keras terus. Tidak ada pemecahan gampang bagi masalah itu. Coba beritahu seorang anak umur 5 tahun bahwa dia lebih baik jadi pengacara daripada pengemudi traktor. Dia akan tidak setuju dengan sepenuh hati. Namun, ada 2 hal yang perlu diingat ketika membuat keputusan jangka panjang. 1, kita harus menghindari ujung-ujung ekstrem perencanaan keuangan. Berasumsi bahwa kita akan bahagia dengan pendapatan sangat rendah, atau memilih bekerja sangat keras untuk mengejar pendapatan sangat tinggi, akan meningkatkan peluang kita kelak menyesal. Penyesalan lebih menyakitkan bila kita meninggalkan satu rencana terdahulu dan merasa seperti harus berlari ke arah lain 2 kali lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan. Penumpukan bekerja paling baik ketika kita bisa memberi waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk pertumbuhan. Itu bukan hanya berlaku bagi tabungan, melainkan juga bagi karier dan hubungan. Ketahanan adalah kuncinya.
Dan bila kita mempertimbangkan kecenderungan kita berubah seiring waktu, keseimbangan di tiap titik dalam hidup menjadi strategi untuk menghindari penyesalan masa depan dan mendorong ketahanan. Bertujuan mendapat tingkat tabungan sedang-sedang saja, waktu luang sedang-sedang saja, perjalanan pulang sedang-sedang saja, dan waktu untuk keluarga sedang-sedang saja di tiap titik dalam kehidupan kerja kita akan meningkatkan peluang bertahan di satu rencana dan menghindari penyesalan dibanding kalau ada salah satu hal di atas jatuh ke sisi ekstrem spektrum. 2. Kita juga harus menerima kenyataan bahwa kita akan berubah pikiran. Beberapa orang yang paling tidak puas adalah orang-orang yang setia ke satu karier hanya karena mereka memilih bidang itu ketika harus menentukan jurusan kuliah pada umur 18 tahun. Peluang memilih pekerjaan ketika kita belum cukup umur, lalu pekerjaan itu masih kita nikmati sampai tua itu kecil. Triknya adalah menerima kenyataan perubahan dan maju sesegera mungkin. Biaya tertanam, yaitu mengikatkan keputusan ke upaya masa lalu yang tidak bisa kembali lagi. Biayanya adalah iblis di dunia, tempat orang berubah sepanjang waktu. Biaya tertanam membuat diri kita pada masa depan terpenjara oleh diri kita pada masa lalu. Seperti orang yang tidak dikenal, membuatkan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita. Menerima gagasan bahwa tujuan finansial yang kita buat ketika kita orang yang berbeda harus ditinggalkan tanpa ampun. Hal itu bisa menjadi strategi bagus untuk meminimalkan penyesalan pada masa depan. Makin cepat itu dilakukan, makin cepat kita bisa kembali ke penumpukan. Jadi, bab Anda akan berubah. Dalam buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan dan keuangan. Dengan menerima bahwa keinginan dan kebutuhan kita akan berkembang, kita dapat membuat keputusan finansial yang lebih fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan untuk masa depan. Untuk mendapatkan buku The Psychology of Money karya Morgan Housel, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.